Balik di Newsroom, pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi reshuffle Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani. Jokowi mengklaim Purbaya Yudi Sadewa memiliki mazhab yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jokowi mengatakan Purbaya Yudi Sadewa memiliki mazhab ekonomi yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jokowi yakin Purbaya akan mampu membuat pasar merespon positif dan saham akan kembali rebound. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Presiden ke-7 juga meminta masyarakat memberikan waktu pada Purbaya Yudi Sadewa untuk bekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kaget saat mengetahui nominal gajinya sebagai seorang menteri. Menurutnya, nilai yang diterima kini tidak sebesar saat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Menteri Ia mengaku Keuangan. honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang Menteri Keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyalurkan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan telah terrealisasi pada hari ini. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur Rp200 triliun ke 5 bank milik pemerintah. Guyuran itu sejumlah 55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, 25 triliun di PTN, dan 10 triliun rupiah di BSI. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, mulai berbeda enggak? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang Rp200 masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan diterima sehingga ekonomi sebagainya. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sementara itu, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham melesat naik, bahkan sempat tembus hingga 1%. IHSG pagi ini dibuka menguat hingga ke level 7.800. Transaksi jual beli saham pun mencapai 3,6 miliar rupiah dengan nilai transaksi mencapai 2,6 triliun rupiah. Seluruh saham perbankan melesat naik, terutama bank-bank himbara seperti BRI Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham himbara sebagai respon pasar atas cairnya dana 200 triliun rupiah ke perbankan plat merah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kaget saat mengetahui nominal gajinya sebagai seorang menteri. Menurutnya, nilai yang diterima kini tidak sebesar saat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang menteri keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Artis Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi tentang kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Sherina tiba di Mapolres Jakarta Timur didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Sherina tiba di Polres dan langsung menuju ruang pemeriksaan yang berada di lantai 3. Pemanggilan Sherina dilakukan untuk memastikan apakah kucing yang diunggah Sherina di media sosialnya merupakan kucing yang sempat diambil oleh penjara rumah Uya Kuya. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Sherina Munaf tidak hadir pada panggilan pertama. Sementara itu, polisi menyebut pemeriksaan Sherina Munaf masih berlangsung di Polres Jakarta Timur. Ya, Pak. Berantem ya, oke. Berapa orang Pak selain Sherina diperiksa Pak? Saya mau kegiatan Pak, ada rakor, rapat koordinasi dulu, ya, maaf ya. Sebelumnya, 31 Agustus lalu, Sherina Munaf memposting di akun Threads setelah menyelamatkan seekor kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Postingan Sherina Munaf ini 1 hari setelah rumah Uya Kuya menjadi sasaran pengrusakan dan penjarahan massa pada 30 Agustus yang lalu. Melalui unggahannya di media sosial, Sherina bersama sejumlah pegiat komunitas hewan berkoordinasi terkait penyelamatan belasan kucing milik Uya Kuya. Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Persetujuan Presiden disepakati dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta. Juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan, Presiden setuju pembentukan tim investigasi independen demonstrasi ricuh Agustus yang lalu. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam
bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa. Ya. Hampir 3 jam. Dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019-2024, angkat bicara terkait influencer Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena membicarakan darurat militer. Menurut Mahfud, pernyataan Ferry Irwandi selayaknya aspirasi masyarakat pada umumnya. Dilaporkan, itu katanya karena berbicara sesuatu di sebuah forum yang tersiar secara publik, ya toh, bahwa untung kita bisa menggagalkan rencana darurat militer. Nah, dia dianggap memfitnah bahwa militer itu mau melakukan hukum darurat, gitu. Lalu dia disampaikan ke Polri tapi bukan dilaporkan. Didiskusikan, ini ada ini lah, ini bisa masih diskusi, iya, diskusi. Belum laporan. Ini gejalanya gimana? Kalau ini sifatnya provokasi dan fitnah, gimana kami cara menanganinya? Belum dilaporkan secara resmi. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Ferry itu menurut saya bagian aja dari aspirasi masyarakat. Karena selain Ferry berbicara begitu, masyarakat sudah tahu isu. Anda juga tadi mulai dengan istilah. Betul. Iya kan? Karena sudah bersebar isu itu. Iya. Dan lebih baik menurut saya itu tidak diperpanjang, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Karena kalau itu berlanjut, nanti bisa saja muncul di pengadilan memang ada pembicaraan itu di suatu tempat, saksinya ini, pejabatnya ini. Kan jadi kacau negara ini. Iya kan? Lebih baik sudahlah. Ini selesai saja gitu. Tapi kalau memang punya bukti ya silahkan aja, saya tidak menghalangi. Iya, itu kan kebebasan dari setiap individu atau institusi untuk menegakkan keadilan menurut versi mereka. Isu darurat militer sudah bersebar kemana-mana. Bahkan sudah ada yang menyebut posisinya yang bicara ini di sebelah mana dan sebelah mana itu. Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ikut menyatakan TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi. Yusril menyarankan pihak TNI berdialog dengan Ferry Irwandi. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra angkat suara terkait kasus Ferry Irwandi yang tengah ramai jadi perbincangan. Yusril menegaskan polisi sudah benar menyatakan TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi ke polisi. Yusril juga menyebut kasus Ferry bukan karena kerusuhan, tapi terkait dengan unggahan di media sosial.
Kalau Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan. Tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak, maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri. Dan jawaban Polri itu sudah betul. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.